Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Battleship yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Peter Beck dan dibintangi oleh Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna, Liam Neeson, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan pertempuran Angkatan Laut AS melawan alien yang datang ke bumi untuk melakukan invasi. Berhasilkah Angkatan Laut AS memenangkan pertempuran? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2005, ilmuwan NASA berhasil menemukan planet mirip bumi di tata surya terdekat yang mungkin bisa menopang kehidupan manusia. Dengan penemuan ini, ilmuwan NASA membangun kamp pengamat dan sinyal komunikasi kehidupan di Hawaii pada tahun 2006. Mereka juga membangun satelit raksasa yang mengorbit bumi, di mana satelit tersebut bertujuan untuk mengirim sinyal ke planet yang dituju. Pada tahun itu juga, NASA meluncurkan sinyal pertamanya ke arah planet mirip bumi dan disaksikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Termasuk seorang pemuda mendeman bernama Alex Hopper yang sedang nongkrong di klub malam. Alex ditemani kakaknya yang merupakan perwira Angkatan Laut AS bernama Stone Hopper. Saat keduanya sedang berdebat tentang Mobile Legends, Alex melihat seorang wanita mantap yang baru saja datang untuk memesan kebab di bartender. Alex lalu mendekati wanita tersebut dan berkenalan dengannya. Si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Samantha. Ia mengaku kesal karena kebab rasa semen kesukaannya telah habis. Agar bisa mendapatkan hati Samantha, Alex pun keluar dari klub dan pergi ke Indo April untuk membeli kebab rasa semen. Tetapi sayangnya Indo April baru saja tutup. Alex pun berinisiatif untuk masuk ke dalam melalui atap-atap. Setelah mendapatkan kebabnya, Alex dikejar-kejar oleh polisi yang kebetulan sekali sedang berpatroli. Alex akhirnya tertangkap, tetapi ia berhasil memberikan kebabnya kepada Samantha dan tentu saja mendapatkan hati Samantha. Pagi harinya, Alex dimarahi habis-habisan oleh Stone karena ternyata Samantha anak dari Laksamana Sen, atasan Stone. Tentu saja hal itu bisa mengacaukan pekerjaan Stone. Ditambah lagi, Laksamana Sen sudah mengetahui kalau Alex adik Stone. Stone lalu dengan tegas memerintahkan Alex untuk mendaftarkan dirinya ke Angkatan Laut AS. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, Alex kini sudah menjadi perwira Angkatan Laut AS. Pada tahun itu juga ada latihan gabungan dari 14 negara, terutama negara Jepang. Latihan gabungan itu disebut Rimpak, di mana mereka akan berlatih bertempur di lautan samudera nggak tahu saya. Satu hari sebelum latihan dibuka, sinyal dari satelit NASA menunjukkan tanda-tanda balasan, di mana dari sisi gelap ruang angkasa muncul pesawat ruang angkasa aneh dan terbang menuju ke arah bumi. Hari pembukaan latihan pun tiba. Laksamana Sen mengumumkan kepada semua marinir untuk melaksanakan latihan sesuai yang sudah direncanakan. Setelah pidato selesai, Samantha membujuk Alex untuk berbicara kepada ayahnya agar hubungan mereka direstui dan segera menikah. Sebelum menemui Sen, Alex pergi ke kamar mandi untuk merangkai kata-kata yang pas saat berbicara dengan Sen. Di waktu yang sama, seorang marinir Jepang bernama Kapten Yugi Nagata datang. Yugi secara tiba-tiba mengejek nama orang tua Alex yang membuat Alex marah dan pada akhirnya pergelutan pun terjadi. Setelah gelut selesai, Alex dan Yugi dihadapkan kepada Laksamana Sen yang dengan tegas memarahi Alex karena bikin malu marinir AS. Sen lalu berbicara kepada Alex bahwa dirinya menyayangkan kecerdasan Alex, tetapi Alex tidak mau memilih keputusan yang tepat dalam bertindak. Latihan Rimpak hari ke-1 pun dimulai. Mereka berlayar ke perairan Honolulu, Hawaii dan bersiap membentuk formasi. Di tengah latihan, Alex dipanggil oleh Stone yang memberitahu kalau dirinya mendapatkan pesan dari persatuan militer, di mana pesan tersebut berisi pemecatan terhadap Alex karena berkelahi dengan Kapten Yugi. Alex akan dipecat setelah latihan hari ini selesai. Mendengar hal itu, Alex pun sedih dan menyesal telah mengacaukan semuanya. Di tempat lain, Samantha kembali bekerja seperti biasa sebagai penasehat. Ia mendapatkan klien yang bernama Mike. Mike dulunya seorang kolonel dari militer AS, tetapi ia pensiun karena kehilangan kedua kakinya saat bertugas. Mike sangat sedih dan merasa tertekan karena tidak bisa bertugas lagi. Namun Samantha mencoba memberinya masukan positif. Ia juga mengajak Mike untuk piknik ke pusat observasi for Hume di Hawaii. Sementara itu di ruang angkasa, objek aneh atau kapal ruang angkasa sebelumnya terlihat sudah mulai mendekati bumi. Tim NASA pun berhasil mendeteksinya dan mengetahui kalau objek tersebut terpotong menjadi 5 bagian saat melintas di planet Jupiter. Mereka juga memprediksi kalau objek aneh itu akan jatuh di bumi. Salah satunya ada di observatorium di Hawaii. Mereka pun mengabari tim yang ada di sana tentang apa yang akan terjadi. Saat kelima kapal ruang angkasa mendekati bumi, salah satunya menabrak satelit yang membuatnya keluar dari jalur. Ketiga kapal berhasil mendarat di Samudra Pasifik, sementara kapal tunggal jatuh di Hong Kong dan menabrak gedung-gedung tinggi yang membuat semua orang panik bahagia.
Dengan adanya benda asing jatuh ke bumi, PBB pun memberikan instruksi kepada Laksamana Sen untuk berlayar ke Samudra Pasifik guna mengecek 3 kapal asing yang mendarat di sana. Sen pun menerima instruksi tersebut dan meminta 3 kapal tempur yang mencakup Stone, Yugi, dan Alec untuk segera pergi ke sana. Di Hong Kong, para ilmuwan membongkar kapal asing yang jatuh di perkotaan. Mereka menemukan kalau kapal itu seperti alat komunikasi atau panel surya yang terlihat lebih canggih dari buatan manusia saat ini. Ketika kapal akhirnya tiba di lokasi jatuhnya kapal asing, Stone lalu mengirim Alec, Rikers, dan Welton ke titik jatuhnya kapal. Ketiganya menemukan sebuah mesin raksasa yang hanya terlihat atasnya saja. Alec dengan penasaran menaiki mesin tersebut. Saat Alec memegang sisi mesin menggunakan tangan, tiba-tiba tangannya keselumut dan terpental. Di waktu yang sama, kedua sayap mesin tiba-tiba menembakkan laser putih ke arah langit. Laser tersebut membentuk kubah perisai berdiameter 800 km-an. Laksamana Sen mencoba menghubungi Stone, tetapi kuotanya habis. Sen lalu mengerahkan beberapa pesawat penyerang untuk menghancurkan perisainya. Namun hal itu sia-sia karena kubah perisai tidak bisa dihancurkan. Di dalam kubah, para militer sangat terkejut ketika melihat wujud asli kapal asing yang mulai naik ke permukaan. Kita sebut saja kapal itu Alien Stringers. Salah satu kapal tempur yang dipimpin oleh Kapten Jonas lalu melakukan serangan dengan menembakkan misil ke arah Stringers. Tetapi hal itu sia-sia. Stringers kemudian menyerang balik dengan senjata canggih buatannya dan berhasil mengenai kapal tempur tersebut. Stone yang berada di kapal tempur utama kemudian ikut menyerang, membuat Stringers menyerang balik dan berhasil membuat lambung kapal mengalami kebocoran. Stringers lalu melakukan serangan kedua dengan menjatuhkan puluhan bom ke badan kapal utama. Ledakan yang dihasilkan membuat seluruh awak kapal mati, termasuk Stone. Alex pun hanya bisa terdiam dan shock saat melihat kakaknya mati dalam sekejap. Alec, Rikers, dan Welton kemudian kembali ke kapal Jonas. Setibanya di atas kapal, Alec ditunjuk untuk menjadi kapten karena Kapten Jonas sudah mati akibat ledakan sebelumnya. Alec yang kesal dengan kapal Stringers pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Begitu juga dengan kapal Kapten Yugi Nagata. Sayangnya, kapal Yugi lebih dulu terkena serangan dan membuatnya tenggelam. Hal itu membuat Alec terpaksa menghentikan serangan dan lebih milih menyelamatkan Kapten Yugi beserta krunya. Anehnya, setelah persenjataan kapal dinonaktifkan, kapal Stringers berhenti menembak dan membiarkan kapal tempur pergi menjemput temannya. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau kapal alien tidak akan menyerang sesuatu yang tidak akan mengancam. Menyanyamcam. Di waktu yang sama, mesin raksasa Stringers mengeluarkan 3 mesin penghancur ke arah daratan. Mereka juga mengeluarkan kapal lain yang berbentuk kotak. Kedua dari mesin penghancur mendarat di pangkalan udara AS. Mereka langsung menghancurkan pangkalan dan puluhan helikopter dengan sangat cepat. Sedangkan mesin satunya lagi mendarat di perkotaan. Mesin itu menyerang infrastruktur jalan utama sehingga tim militer darat tidak bisa masuk ke area yang sedang diinvasi oleh mereka. Di kapal tempur Jonas, Alec, Yuki, dan kru lainnya berhasil menemukan salah satu alien yang baru saja tenggelam di dalam laut. Alec lalu membuka helm alien tersebut dan terkejut ketika melihat wujud asli alien yang lumayan mirip dengan manusia. Alien itu kemudian ngerajuk sambil memegang wajah Alec, di mana keduanya menciptakan hubungan telepati. Alec melihat sejarah peradaban si alien yang dengan teganya menyerang planet lain. Di waktu yang sama, dinding ruangan tiba-tiba meledak. Beberapa sosok alien lain kemudian muncul dan membawa temannya itu keluar. Setelah para alien pergi, Alec, Yugi, dan kru lainnya menyadari bahwa masih ada satu alien lagi tertinggal di dalam kapal. Mereka pun segera bersiap-siap untuk menangkap alien tersebut. Welton dan Rikers akhirnya menemukan alien itu. Welton mencoba berduel dengan alien, tetapi ia tak mampu karena alien itu terlalu kuat. Alec lalu datang dan mencoba menembakinya, tetapi hal itu sia-sia karena si alien memakai setelan baja. Alec kemudian memancing alien itu ke meriam dan meminta Rikers untuk menembaknya. Saat alien berdiri tepat di depan meriam, Rikers langsung menembaknya dan berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Samantha dan Mike melihat pesawat kotak alien mendarat di fasilitas observatorium. Keduanya pun segera pergi ke sana untuk meriksanya. Setibanya di sana, Mike dan Samantha menemukan 2 mobil polisi telah hancur diserang alien. Keduanya lalu bersembunyi tepat saat para alien datang untuk menangkap mereka. Setelah para alien pergi, Samantha dan Mike dihampiri oleh seorang pria bernama Cal Zapata.
yang merupakan karyawan Observatorium Project Suar. Cal lalu memberitahu Mike bahwa fasilitas observatorium telah diambil alih oleh alien. Mereka akan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengirim instastory ke planet asal mereka. Kita kembali ke kapal tempur Jones, di mana salah satu kru bernama Ordi mencoba memakai helm alien untuk penelitian. Ordi lalu menemui Alex dan memberitahu bahwa kaca helm alien terbuat dari tepung tapioka yang tahan terhadap sinar matahari. Ordi menyimpulkan kalau mata dan kulit si alien dipastikan tidak akan berfungsi jelas jika terkena sinar matahari. Malam harinya, Alex, Yuki Nakata, dan kru lainnya mulai menyusun rencana untuk menyerang kapal Stinger secara optimal. Namun sayangnya, radar mereka tidak berfungsi akibat serangan alien tadi pagi. Kapten Yugi lalu menyarankan Alex untuk memakai pelampung tsunami sebagai detektor musuh, di mana jika kapal musuh bergerak, maka pelampung tersebut akan bergetar, dan disitulah titik lokasi kapal musuh berada. Alex pun menerima saran dari Yuki dan minta Kapten Yugi untuk memimpin kapal tempur ini. Di tempat lain, ilmuwan Cal memberitahu Samantha bahwa alien mungkin sedang menunggu satelit NASA selaras dengan suar observatorium. Samantha lalu menyarankan Cal dan Mike untuk menghubungi Alex guna mengirimkan misil ke fasilitas observatorium. Tetapi sayangnya Alex tidak bisa dihubungi karena kuotanya sudah habis. Cal memberitahu Samantha bahwa dirinya memiliki perangkat yang mungkin bisa mengirim sinyal ke Alex walaupun kuotanya habis. Tetapi sayangnya perangkat itu berada di fasilitas yang sedang dijaga oleh para alien. Mike dengan tegas memerintahkan Cal untuk mengambilnya. Cal pun nurut dan segera pergi ke sana. Setelah mendapatkan perangkatnya, Cal bertemu salah satu alien. Tetapi si alien menolak dan membiarkan Cal pergi sambil membawa perangkatnya. Kita kembali ke kapal tempur Jones, di mana Yugi dan Alex mendeteksi pergerakan Strings di pelampung tsunami. Alex pun segera memerintahkan Raikes untuk bersiap-siap menembak. Saat pergerakan berpindah ke lokasi yang sudah dikunci, Raikes langsung menembak rudal ke arah lokasi tersebut. Tetapi sayangnya tembakan itu meleset. Bersamaan dengan itu, kapal Strings lain muncul. Kedua Stringers menembakkan bom ke arah kapal Jones, namun hal itu berhasil dihindari berkat instruksi dari Alex. Saat kedua Stringers berdekatan, Yuki langsung memerintahkan Raikes untuk menembak. Tembakan tersebut akhirnya berhasil mengenai kedua Strings dan berhasil menghancurkannya. Gak lama kemudian, Samantha menghubungi Alex. Ia minta Alex untuk mengirimkan misil ke fasilitas observatorium. Setelah Alex mencatat lokasinya, sinyal tiba-tiba terputus. Dan di saat itu juga, muncullah satu kapal Strings lain. Pergerakan kapal Strings satu ini sangat susah ditebak karena perpindahannya selalu acak. Alex pun menginstruksikan krunya untuk pergi ke Pulau Ahu yang terletak 100 km kubik persegi dari kapal tempur berada. Setibanya di pinggiran pulau, Alex dan Yuki mempersiapkan senjata sniper untuk membidik pilot di kapal musuh. Ketika kapal musuh datang, Alex dan Yugi langsung menembak ke ruang kendali Strings tepat saat sinar matahari muncul. Hal itu membuat alien di dalamnya sangat tersilau-silaukan. Dengan dibantu kru lain, mereka pun akhirnya berhasil menghancurkan kapal terakhir musuh. Tetapi semua ini belum berakhir. 3 mesin penghancur tiba-tiba datang dan langsung menyerang kapal mereka. Semua kru pun segera terjun ke lautan untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Alex dan Yugi masih bertahan di ujung kapal. Keduanya lalu melompat ke laut tepat saat kapal mulai tenggelam. Alex, Yugi, dan kru yang selamat kemudian pergi ke pulau menggunakan skoci. Di sini Yugi merasa tak berdaya karena kita sudah tak memiliki kapal lagi. Namun Alex mengatakan kalau kita masih memiliki kapal perang. Ia menunjukkan kapal USS Missouri yang dinonaktifkan dan digunakan sebagai museum. Setibanya di kapal perang Missouri tiram, mereka disambut oleh para veteran angkatan laut yang dengan senang hati menawarkan bantuan kepada Alex. Alex mengatakan kalau dirinya ingin menggunakan kapal ini. Mereka lalu bekerjasama mempersiapkan perlengkapan berperang. Setelah selesai, mereka berangkat ke mesin raksasa yang masih menembakkan laser ke langit untuk kubah perisai. Saat kapal Missouri mendekat, mesin raksasa tiba-tiba terangkat. Ternyata mesin tersebut adalah kapal Stringers raksasa yang memiliki kendali penuh atas serangan ini. Alex lalu memerintahkan Raikes untuk mempersiapkan tembakan. Ia juga memerintahkan supir untuk berbalik dengan cepat ke arah samping. Saat Mega Stringers menembakkan bom ke arah kapal, Alex langsung memerintahkan supir untuk menjatuhkan jangkarnya. Seketika itu juga, kapal berputar dan berhasil menghindari serangan dari Strings. Missouri lalu menyerang balik Mega Strings dan pertempuran epik pun terjadi. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh kapal Missouri. Kubah perisai juga mulai hancur, sehingga Laksamana Sen dengan mudah mengirim bantuan kepada Alex.
Sementara di tempat lain, Mike dan Samantha mengendarai mobil SUV untuk memotong kabel-kabel penghubung suara. Setelah itu, Mike berduel dengan salah satu alien. Perduelan tersebut dimenangkan oleh Mike. Cal, Samantha, dan Mike lalu segera pergi dari pulau. Alec kemudian mempersiapkan satu-satunya bom untuk menghancurkan fasilitas. Bom tersebut ditembakkan dan berhasil menghancurkan fasilitas, sehingga alien tidak bisa lagi mengirim sinyal ke planet asal mereka. Alec dan Yugi lalu melihat 3 mesin penghancur terbang ke arah mereka. Tetapi sebelum mendarat, ketiga mesin itu dihancurkan oleh 2 pesawat tempur yang datang untuk membantu Alec. Mereka menghancurkan sisa-sisa kapal musuh, sehingga alien itu tidak ada lagi sisa-sisanya lagi. Setelah memenangkan pertempuran melawan alien, Laksamana Sen mengadakan upacara penghargaan untuk anggota marinir yang telah berjuang mati-matian melawan alien. Sen akhirnya membatalkan pemecatan terhadap Alec dan malah memberikan pangkat kapten kepada Alec. Setelah upacara selesai, Sen mengajak Alec untuk makan kebab rasa semen, sembari membicarakan pernikahan Alec bersama Samantha yang akan dilaksanakan minggu depan. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Battleship. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, Opil adalah senjata yang tidak menyakitkan tetapi membuat semua orang lari terbirit-birit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.